نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di tengah-tengah bulan Ramadan, yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala dan kedudukan yang sangat tinggi di sisinya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mensyukuri nikmat hidupnya kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa benar-benar mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan yang bisa menjadikan kita mulia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Tema yang kita angkat pada kesempatan yang mulia ini adalah meneladani sunnah Nabi, puasa lebih diberkahi. Ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah ibadah yang keutamaannya sangat luar biasa. Dan keutamaan-keutamaan tersebut tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi kita semuanya untuk meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah puasa kita dan juga dalam menghidupkan bulan Ramadan.
Jangan sampai kita menjadi orang yang paling merugi dalam amalannya. Kelihatannya sibuk dengan amal kebaikan, tapi ternyata di akhirat tidak ada pahalanya sama sekali. Itulah orang yang paling merugi dalam amalannya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maukah kalian kami kabarkan tentang orang yang paling merugi dalam amalannya? Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang usahanya ketika di dunia salah, usahanya ketika di dunia menyimpang, tidak sesuai tuntunan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, akan tetapi mereka mengira mereka melakukan kebaikan. Yuhsinuna sun'a, mereka benar-benar melakukan kebaikan yang besar. Mereka mengiranya kebaikannya sangat banyak, tapi ternyata tidak ada pahalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus meneladani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga puasa dan amalan-amalan ibadah yang lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, amalan ibadah puasa dan yang berkaitan dengannya itu sangat banyak. Ibadah puasa pertama kali diawali dengan niat. Maka niat harus kita sesuaikan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meniatkan puasanya atau ketika berniat untuk berpuasa. Di antara sunnah beliau atau tuntunan beliau dalam niat adalah berniat di dalam hati. Jadi ketika akan puasa, maka berniatlah di dalam hati bahwa kita ingin berpuasa di esok hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafalkan niat puasa. Beliau mampu melakukannya, tidak ada penghalangnya dan ada pendorongnya. Beliau mampu melakukannya. Misalnya beliau berniat dengan mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melafalkan niat seperti itu. Tapi beliau tidak melakukannya. Ada pendorongnya, yaitu ibadah puasanya. Diwajibkannya ibadah puasa. Itu pendorong untuk melakukan niat. Karena puasa tanpa niat tidak sah. Tidak ada penghalangnya. Siapa yang melarang Nabi SAW untuk berniat dengan hatinya? Untuk berniat dengan lisannya. Tidak ada. Tidak ada ketakutan dari beliau. Tidak ada kekhawatiran apapun. Tapi beliau tidak melakukannya. Maka meninggalkannya menjadi sunnah. Inilah sunnah tarkiyah.
sunnah yang bentuknya adalah meninggalkan sesuatu. Di antara sunnah tarkiyah adalah meninggalkan melafalkan niat puasa. Kemudian di antara sunnah dalam niat puasa Ramadan adalah melakukan niat itu di malam hari sebelum waktu subuh datang. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak mengumpulkan niatnya untuk berpuasa sebelum datangnya fajar, yaitu fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Ini penafiannya dibawa kepada penafian keabsahan. Maksudnya tidak ada puasa yang sah baginya. Dan para ulama mengatakan ini khusus untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka ada dalil khusus yang menunjukkan seseorang boleh meniatkan puasanya tidak dari awal hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pagi hari datang ke rumah beliau, kemudian beliau bertanya, "Apakah kalian ada makanan?" Kemudian keluarganya menjawab, "Tidak ada." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau begitu aku berpuasa." Ini menunjukkan ya bahwa kalau ada makanan, beliau akan memakan makanan itu. Tapi karena tidak ada makanan, maka beliau akhirnya berniat untuk berpuasa. Kemudian di antara sunnah dalam puasa, sunnah dalam niat puasa adalah niat setiap malam. Niat setiap malam selama bulan Ramadan. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Walaupun ada pendapat lain, pendapat dari minoritas ulama yang mengatakan boleh satu niat untuk 1 bulan. Tapi yang lebih kuat dan lebih hati-hati adalah wajibnya berniat di setiap malam puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena antara puasa yang satu dengan puasa yang lainnya itu ibadah yang berdiri sendiri, ibadah yang terpisah-pisah. Jadi puasa di hari pertama itu dimulai dari waktu subuh, diakhiri sampai maghrib. Sehingga puasa di hari kedua harus ada niat yang berdiri sendiri. Harus ada niat yang terpisah. Karena antara puasa pertama dengan puasa yang kedua itu 2 ibadah yang berdiri sendiri. Begitu pula antara puasa yang kedua dengan puasa yang ketiga, itu ibadah yang berdiri sendiri. Sehingga harusnya ada niat di setiap puasa. Kemudian yang keempat, sunnah atau tuntunan dalam niat puasa adalah ikhlaskan puasa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita benar-benar ikhlas dalam meniatkan puasa kita, maka pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semakin agung. Sebagaimana ucapan dari ulama salaf yang sangat terkenal, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil tapi diagungkan pahalanya oleh niatnya. Maka niat ini pengaruhnya sangat besar dalam setiap amalan kita.
Kalau amalan kecil bisa jadi besar, maka amalan yang besar bisa semakin besar. Karena niat yang semakin tinggi keikhlasannya. Baik para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Puasa setelah kita niat di malam harinya, maka setelah itu biasanya kita sahur. Biasanya kita sahur, dan sahur ini amalan yang sangat tinggi keutamaannya. Sunnah muakkadah. Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada hidangan makan sahur itu ada keberkahannya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sahur. Maka ibadah ini harusnya kita sesuaikan dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sunnah-sunnah dalam ibadah sahur? Yang pertama, sunnahnya diakhirkan. Jadi kalau kita sahur, jangan sahur jam 12 atau malah jam 9 sebelum tidur, jangan. Sahurlah di akhir waktu malam. Sahurlah di waktu sahar, ya. Mendekati waktu subuh. Misalnya setengah jam sebelum subuh, 20 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh. Itu waktu yang bagus ya untuk sahur. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Abu Atiyah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Fina rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaduhuma yu'ajjilul iftar wa yu'akhirus sahur wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'ajjilus sahur wa yu'ajjil as-suhur." Ahaduhuma yu'ajjilul iftar wa yu'akhirus suhur wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'ajjilus suhur. Wahai ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di tengah-tengah kami. Salah satunya selalu menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Yang lain, sahabat yang lain, dia selalu mengakhirkan buka puasa dan menyegerakan sahur. Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ayyuhumal ladzi yu'ajjilul iftar wa yu'akhirus suhur? Siapakah di antara keduanya yang menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur? Maka Abu Atiyah menjawab, Abdullah ibn Mas'ud. Beliau adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hakada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Seperti itulah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi di antara sunnah dalam ibadah sahur adalah mengakhirkannya. Dan batas kita menghentikan sahur kita yang wajib adalah ketika terbit fajar shadiq. Ketika jelas bagi kita masuknya waktu subuh. Dan biasanya kita tahu masuk waktu subuh itu dengan apa? Dikumandangkannya adzan. Dengan dikumandangkannya adzan, kita tahu waktu subuh telah datang. Maka jadikan itu sebagai patokan kita untuk memulai puasa kita dan menghentikan sahur kita, ya. Jadikan
berkumandangnya adzan sebagai akhir waktu sahur kita dan dimulainya waktu puasa kita. Apalagi biasanya di daerah-daerah itu mereka lebih mengawalkan waktu adzannya. Ada yang adzan sebelum 2 menit dari waktunya, ada yang sebelum 3 menit, ada yang sebelum 5 menit. Ya. Ustadz, bagaimana dengan pengumuman imsak? Biasanya 10 menit sebelum subuh ada pengumuman apa? Imsak. Ya, dan ada suara-suara khusus di situ. Wallahu ta'ala alam, ana melihat yang seperti ini kurang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah hal itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu ya kita menjadikan itu sebagai akhir waktu sahur kita. Tidak perlu kita jadikan itu sebagai patokan akhir waktu sahur kita. Di dalam Al-Quran disebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas untuk kalian fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh. Sampai jelas fajar shadiq. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makan dan minumlah sampai kalian mendengar adzannya Ibn Ummi Maktum. Sampai kalian mendengar adzannya Ibn Ummi Maktum. Dan beliau adzan itu ketika dikatakan kepada beliau sudah masuk waktu subuh. Jadi bukan sampai imsak. Terus apa kita bisa mengambil manfaat dari pengumuman imsak? Jawabannya bisa juga. Kita manfaatkan untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa sebentar lagi subuh. Kita segerakan sahur kita. Kalau masih ada sisanya ya kita segerakan sahur kita segerakan minum ya. Itu kalau kita ingin mengambil manfaat dari hal tersebut. Tapi secara kaidah harusnya yang seperti itu tidak perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sahur itu sebaiknya dengan kurma. Yang dimaksud dengan kurma di sini adalah kurma yang sudah dikeringkan. Dalam bahasa Arab ya, istilahnya tamr. Jadi bahasa Arab itu ada istilah tamr, ada istilah rutab. Tamr itu kurma yang sudah kering, sedangkan rutab itu kurma yang masih segar. Kalau berbuka, sunnahnya itu atau yang paling afdalnya adalah dengan rutab, kurma yang masih segar. Adapun ketika sahur, yang paling afdalnya adalah dengan tamr, yaitu kurma yang sudah kering. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Hidangan sahurnya seorang mukmin yang paling bagus adalah dengan tamr. Tamr itu kurma yang sudah dikeringkan. Ustadz, kalau tidak ada kurma bagaimana? Kalau tidak ada kurma, ya dengan hidangan yang kita mudah mendapatkannya. Adanya nasi, ya sudah, sahurlah dengan nasi. Adanya telur, sahurlah dengan telur. Adanya gorengan, sahur dengan gorengan. Yang mudah bagi kita apa? Itu yang kita makan ketika sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, beliau sahur dengan minuman. Ya, makanya beliau mengatakan tasahharu walau bi jar'atin min ma.
Sahurlah kalian, walaupun hanya dengan seteguk minuman. Tapi yang berikutnya, ketika kita selesai sahur, maka kita mulai berpuasa. Kita mulai meninggalkan atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Makan, minum, berhubungan badan, dan lain-lain yang bisa membatalkan ibadah puasa. Selama kita beribadah puasa, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Ini sunnah yang sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas ibadah puasa kita. Perbanyak apa? Zikir. Ada satu hadis yang secara sanadnya lemah, tapi secara maknanya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ayyus saimina a'zama ajra, ayyus saimina a'zamu ajra, siapakah yang paling agung pahalanya dari orang-orang yang berpuasa? Siapakah yang paling agung pahalanya dari orang-orang yang berpuasa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, aktsaruhum lillahi dzikra, yaitu mereka yang paling banyak zikirnya, yaitu orang-orang yang paling banyak zikirnya. Secara sanad hadis ini lemah, tapi lemahnya bukan lemah yang parah, dan maknanya sahih. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Makanya orang yang berpuasa dan banyak zikirnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung. Jadi ayat tersebut menguatkan makna hadis yang lemah itu. Makanya hadis tersebut walaupun dari sisi sanad lemah, tapi secara makna sahih. Kemudian zikir itu para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bentuknya banyak. Zikir itu bisa dengan membaca apa? Al-Quran. Zikir itu bisa dengan membaca kalimah thayyibah. Zikir itu bisa dengan beristighfar. Zikir itu bisa dengan bersalawat. Zikir itu bisa dengan berdoa dan lain sebagainya. Zikir itu bisa dengan mengingatkan orang lain. Dia melakukan keburukan, kita ingatkan. Zikir tidak itu? Zikir. Menganjurkan orang-orang untuk melakukan kebaikan, itu juga zikir. Intinya makna zikir di sini maknanya sangat luas sekali. Dan sebaiknya kita fokus, yang menjadi fokus utama kita dalam zikir ini adalah apa? Membaca Al-Quran. Jadikan itu yang paling banyak di dalam keseharian kita,
di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran diturunkan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran bersama malaikat Jibril. Bahkan di bulan Ramadan terakhir di hayat beliau, beliau menghatamkan Al-Quran bersama Jibril sampai 2 kali. 2 kali. Ini tidak beliau lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Artinya beliau lebih semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Imam Syafi'i rahimahullah sangat masyhur dalam biografi beliau, ketika bulan Ramadan beliau dalam 24 jam menghatamkan Al-Quran 2 kali. Dalam 24 jam beliau menghatamkan Al-Quran berapa? 2 kali. Ternyata bisa. Gimana bacanya Ustaz? Ya bacanya tetap cepat ya. Orang kalau membaca Al-Quran dengan cara cepat itu dalam 1 jam bisa 3 juz. Jadi 1 menit 1 halaman. Kalau 1 jam itu 3 juz, berarti untuk sampai 30 juz butuh berapa? 10 jam. Untuk sampai 60 juz butuh berapa? 20 jam. Dan mungkin saja Imam Syafi'i rahimahullah lebih cepat ya daripada itu. Mungkin lebih cepat dari 1 jamnya 3 juz. Lebih dari itu. Karena untuk istirahat 4 jam dalam sehari sepertinya tidak ya. Sepertinya kurang. Karena ada aktivitas yang lainnya, ada sholat ya. Ada juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tapi intinya sangat masyhur dari beliau Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Ramadannya itu 30 hari, beliau berarti menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. 60 kali. Dan ini jumlah yang sangat fantastis ya dalam membaca Al-Quran dalam sebulan. Imam Bukhari disebutkan di dalam Tarikhul Islam, kana yakhtimu fi Ramadan fin nahari kulla khatmah. Imam Bukhari itu menghatamkan Al-Quran setiap siangnya 1 kali hataman. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatmah. Dan beliau setelah salat tarawih beliau salat lagi dan menghatamkan Al-Quran dalam salat itu setiap 3 malam. Kalau bulan Ramadan 30 hari, maka beliau hatamnya berapa kali? 40 kali. 40 kali. Ini Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan banyak ya ulama-ulama salaf yang lain yang volume bacaan Al-Qur'annya sangat fantastis ketika bulan Ramadan itu sangat banyak. Imam Malik rahimahullah dahulu ketika bulan Ramadan datang, beliau tutup semua kajian beliau. Ya, tidak seperti orang di zaman ini ya. Ketika bulan Ramadan datang, jadwal kajiannya semakin padat. Imam Malik rahimahullah datang bulan Ramadan, beliau tutup semua kajiannya dan beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Tinggal kita sekarang berapa kali kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kayaknya kalau 5 kali sudah luar biasa ya. 5 kali sudah luar biasa itu.
di zaman kita. Misalnya 1 hari 5 juz. Berarti dalam 6 hari dapat 30 juz. Ya. Itu saja tidak bisa 5 kali. 5 kali 6, iya berarti 5 kali. Kalau bisa setiap hari 5 juz, maka kita kalau bulan Ramadannya itu 30 hari, kita bisa 5 kali menghatamkan Al-Quran. Kalau misalnya tidak bisa seperti itu, paling tidak kita punya usaha yang kuat untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Antum bisa bayangkan ya, 1 huruf Al-Quran itu bisa mendatangkan 10 pahala kebaikan. Coba bayangkan kalau antum memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, betapa banyak pahala yang antum dapatkan. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, perbanyak bersedekah, perbanyak infak, perbanyak wakaf. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan puncak sedekah kita, bulan puncak infak kita, bulan puncak wakaf kita. Karena semakin mulia waktu, maka semakin mulia amalan yang kita lakukan di waktu tersebut. Dan tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sayyidus syuhur, sebagaimana disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidus syuhur, pemukanya semua bulan yang lainnya. Dia yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya semangatlah untuk bersedekah di bulan ini. Semangatlah untuk berwakaf di bulan ini. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, kita lihat ya, masjid kita ini belum sempurna. Masih banyak di pinggir-pinggir yang belum dibangun. Manfaatkan bulan Ramadan ini untuk menyempurnakan bangunan masjid ini. Coba bayangkan ya, ketika antum mengeluarkan harta, kemudian harta tersebut menjadi masjid, dan masjid tersebut digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nantinya masjid itu ramai dengan orang-orang yang salat, dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Betapa banyak pahala yang antum dapatkan. Kita beramal, manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita yang paling banyak mendapatkan manfaat dari amalan kita. Maka dermakan harta kita untuk kemuliaan kita. Keluarkan harta kita untuk kemuliaan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kebaikan apapun atau harta apapun yang kalian infakkan, maka Dia yang akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai hutang. May yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Kalau hutang itu wajib dibayar enggak? Wajib dibayar tidak? Wajib. Manusia yang berhutang dia akan mengembalikan apa yang dia ambil dari hutangnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutnya sebagai hutang, maka itu menunjukkan Allah akan menggantinya.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Antum kalau lihat ya orang yang semangat sedekah, hartanya bukan semakin berkurang, tapi semakin apa? Bertambah. Sedekah itu melapangkan harta, bukan menghabiskan harta. Kalau kita di perusahaan-perusahaan, kita punya produk, ada uang untuk apa? Promosi. Uang yang digunakan untuk promosi ini akan mendatangkan pelanggan, konsumen. Keluar uang memang, tapi balasannya atau feedbacknya lebih banyak. Karena punya kenalan ya. Dia punya usaha travel umroh. Setiap bulan dia keluarkan 100 juta. Untuk apa? Untuk ngiklan. Ngiklan online. Ada di FB, ada di YouTube, ada ya di media sosial yang lain. 100 juta. Bukan jumlah yang sedikit. Tapi dengan 100 juta yang dikeluarkan itu, akhirnya banyak orang yang tahu travelnya. Akhirnya banyak orang yang mendaftar. Logika sederhananya seperti itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Kita keluarkan sedekah, maka kita akan mendapatkan balasan yang lebih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam hadits qudsi mengatakan, "Ya bani Adam, anfiq, unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan kasih infak kepadamu. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku kasih infak kepadamu. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ana menganjurkan kepada para jemaah untuk mendukung pembangunan masjid ini. Mumpung bulan Ramadan dan mumpung masih ada kesempatan untuk berinfak. Pada saatnya nanti masjid akan sempurna dan kita kehilangan kesempatan untuk berinfak ke masjid-masjid yang Masya Allah ya benar-benar berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat yang masih jauh ya dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sedekah yang sangat bagus juga di bulan Ramadan adalah memberikan makanan berbuka. Memberikan makanan atau hidangan untuk buka. Ini ada hadis khusus yang menjelaskannya. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a. Barang siapa yang memberikan hidangan kepada orang, memberikan hidangan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang tersebut, seperti pahala puasanya dia, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut sama sekali. Jadi dua-duanya dapat manfaat. Orang yang diberikan makanan berbuka dapat manfaat makanan berbuka. Orang yang ngasih makanan berbuka dapat manfaat pahala seperti pahala orang tersebut. Maka berlomba-lombalah untuk memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Karena pahala puasa Ramadan itu tidak seperti pahala puasa yang lainnya. Kemudian termasuk di antara amalan sunnah yang istimewa di bulan Ramadan juga adalah umrah. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sangat luar biasa. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan
itu seperti haji bersamaku. Haji bersama siapa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya umrah seperti haji, tapi umrah tersebut menjadi seperti amalan berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya berusahalah untuk melakukan hal ini. Ustaz, mahal. Umrah sekarang kalau bulan Ramadan menjadi mahal ya. Jawabannya iya, kalau kita punya tekad, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Dan kalau kita cari ya, umrah-umrah di bulan Ramadan yang harganya miring pun ada. Anak punya kenalan umrah di bulan Ramadan hanya dengan 23 juta. Ini bukan harga yang mahal, ini harga yang murah karena bulan Ramadan. Karena yang lainnya harganya mendekati 30, ada yang lebih dari 30, ada yang lebih dari 50. Karena bulan Ramadan, karena memang antusias kaum muslimin untuk berumrah di bulan Ramadan itu sangat besar sekali karena adanya pahala khusus untuk umrah di bulan Ramadan. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selama kita berpuasa maka jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan hanya kita puasa itu yang penting enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan badan, enggak berjima, enggak melakukan pembatal-pembatal puasa. Kalau hanya itu maka puasa kita itu ecek-ecek. Ya. Puasa kita menjadi sedikit pahalanya. Karena digerogoti dengan apa? Kemaksiatan kita. Semakin banyak kemaksiatan kita, maka semakin sedikit pahala puasa kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyabdakan dalam hadisnya, "Rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali apa? Laparnya. Kecuali laparnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dan tindakan-tindakan kejahilan, tindakan-tindakan zalim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lagi dengan amalan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak menganggap puasa dia. Allah enggak peduli dengan puasa dia. Karena apa? Karena kemaksiatan dia. Makanya ada seorang tabi'in yang bernama Sulaiman ibn Musa al-Ashdaq rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza sumta," apabila engkau berpuasa, "falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhib." Maka hendaklah pendengaranmu juga berpuasa. Berpuasa dari kemaksiatan. Jangan dengarkan hal-hal yang berbau maksiat seperti musik, ghibah, dan teman-temannya. Wa basaruk, maka matamu juga harusnya berpuasa juga. Menahan diri dari kemaksiatan. Pemandangan-pemandangan yang haram harusnya ditinggalkan juga. Jangan puasa tapi lihat di HP, di layarnya aurat-aurat ya. Lihat di media sosial hal-hal yang terlarang. Membaca bacaan-bacaan yang diharamkan. Kita harus tahan pandangan kita dari kemaksiatan. Lisan kita juga
Harusnya berpuasa, bukan hanya makan dan minum, tapi tahan juga dari ghibah, dari berdusta, dari mengolok-olok, menghina, dan seterusnya. Wal maharim, harusnya orang yang berpuasa itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wada' adzal khadim, dan tinggalkan menyakiti budak. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yaumas siyamik, dan hendaklah di hari puasamu engkau menjaga wibawa dan ketenangan. Wala taj'al yauma fitrika wa shaumika sawa, dan jangan engkau jadikan antara hari puasa dan tidak puasamu itu sama. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah ya sunnah-sunnah dalam ibadah puasa. Yang berikutnya adalah berbuka. Sunnah dalam berbuka ini yang pertama, berdoa menjelang iftar. Menjelang berbuka ya seperti waktu ini 3 menit lagi maghrib ya. Kita disunahkan untuk banyak berdoa, karena berdoa menjelang puasa, menjelang berbuka itu mustajab. Kenapa mustajab, Ustaz? Kenapa lebih mustajab? Karena kita sudah menjalankan ibadah dari awal hari. Kita sudah menjalankan ibadah dari awal hari. Maka di akhir hari ya kita akan didengar ya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang kedua, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka, jangan diakhirkan. Adzan langsung berbuka. Kemudian yang berikutnya, membaca tasmiyah sebelum makan minum. Tasmiyah itu bismillah. Sebelum makan dan minum maka ucapkan bismillah. Yang berikutnya, berbuka dengan rutab. Itu yang paling afdal. Kalau tidak ada ya yang mudah. Kalau tidak ada rutab, ada kurma yang kering, itu juga bagus. Kalau tidak ada ya silahkan yang lebih mudah bagi kita. Kemudian yang berikutnya, membaca doa setelah berbuka atau ketika sudah basah kerongkongannya, dengan doa dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini dibaca setelah kerongkongan kita basah, dahaga kita hilang. Karena arti dari doa tersebut, dhahabadh dhama, hilang dahaga, wabtallatil uruq, urat-urat menjadi basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala insyaallah didapatkan. Ya, ini sunnah dalam berbuka. Kemudian yang berikutnya, sholat tarawih itu disunahkan ketika bulan puasa, dan di sholat tarawih sebaiknya sunnah-sunnahnya ya, sebaiknya dilakukan di masjid. Kemudian sebaiknya dilakukan setelah berjamaah sholat isya. Artinya sholat tarawih itu lebih afdal di awal malam, karena itulah yang dulu biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian sunnah yang ketiga dalam sholat tarawih, dilakukan secara berjamaah, lebih afdal. Ini tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Kalau di bulan yang lainnya sholat malam itu sebaiknya sendiri-sendiri, tapi di bulan Ramadan sholat malam sebaiknya dilakukan berjamaah. Kemudian sunnah yang keempat, melamakannya. Ya, jangan sampai 23 rakaat 7 menit ya. 23 rakaat 10 menit. Ya, ini seperti pelit ya untuk melakukan ibadah. Ya, kalau bisa 11 rakaat tapi 1 jam. 1,5 jam. Ya, seperti di tempat-tempat yang menghidupkan sunnah tersebut. Ya, para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang setengah menit kita berbuka ya. Ada pertanyaan satu saja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum salat tarawih dengan 4 rakaat 1 salam? Karena belum lama ini saya membaca bahwa salat dengan 4 rakaat 1 salam tidak dihukumi salat tarawih melainkan salat sunnah mutlak. Mohon penjelasannya Ustaz agar hati lebih tenang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Iya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang salat malam dengan 4 rakaat 1 salam. Ada yang mengatakan tidak sah. Itu pendapatnya Syafi'iyah ya. Pendapatnya Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah yang mu'tamad mengatakan bahwa salat malam 4 rakaat sekali salam tidak sah. Tapi pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam, ana mengatakan sah. Tapi lebih afdalnya 2 rakaat, 2 rakaat. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini ada hadis khusus, ya, hadis khusus yang menjelaskan masalah ini. Maka lebih baik dan lebih hati-hati sholat tarawih itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jangan sampai ini difahami sebagai serangan ya untuk kelompok-kelompok tertentu. Tidak ya, kita tidak nyerang siapapun. Kita hanya menyampaikan apa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelas mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan kalau salat malam 4 rakaat, 4 rakaat menjadi tidak sah. Walaupun kita juga tidak sepakat dengan mereka dalam mengatakan tidak sahnya, ya. Tapi yang lebih afdal adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Dan itu lebih selamat, lebih aman. Maka usahakan salat malam kita, termasuk di antara salat malam adalah salat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.